Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Kali ini saya akan membahas tentang anime Shinmei Maho no Testament, di mana anime ini bergenre shonen ecchi. Anime ini menceritakan ketika sepasang gadis seksi, Maria dan Mio, datang untuk tinggal bersama siswa sekolah menengah yang bernama Basara Toujo. Kedua gadis ini memiliki rahasia yang dimana Maria adalah seorang sucubus dan Mio adalah raja iblis masa depan. Tetapi Basara memiliki rahasianya sendiri. Dia adalah keturunan terakhir dari klan pahlawan penentang iblis. Untuk membuat segalanya lebih rumit, para gadis memaksa Basara menjadi kontrak tuan pelayan. Dan Basara akhirnya menjadi tuan mereka. Sebelum masuk ke dalam video, lebih baik Anda semua untuk subscribe dan share video ini. Dan akhirnya masuklah ke intro. Di awal cerita kita akan diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Basara sedang makan dengan ayahnya. Seketika ayah Basara pun memberitahukan jika Basara akan mempunyai seorang adik. Terlihat Basara pun belum bisa menerimanya dan langsung berpamitan untuk ke kamar mandi. Tetapi saat ingin masuk ke kamar mandi, dirinya pun dikagetkan dengan seorang perempuan yang sedang berganti pakaian. Diketahui wanita ini bernama Mio, yang dimana akan menjadi adik Basara. Ketika hendak diajar Mio, tiba-tiba ayah Basara pun datang. Scan berganti. Terlihat Basara dan Mio pun saling mengenalkan dirinya. Seketika Basara menanyakan tentang ibu Mio. Sang ayah pun menjelaskan jika ibu Mio sedang pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Pagi pun datang. Basara yang sedang tidur pun dirinya harus dibangunkan oleh Mio dengan cara yang tidak wajar. Dan membuat otong kalian juga ingin menikmatinya. Tiba-tiba Mio merasakan sesuatu yang keras. Dikiranya otong Basara, ternyata sebuah kaset game Triple X yang berada di kamar Basara. Terlihat Mio yang mengetahuinya pun marah. Tetapi Basara pun mencoba menjelaskannya. Ketika hendak berdiri, Basara pun tersandung, sehingga menimpa badan Mio yang aduhai. Scan berganti. Terlihat ayah Basara membeli rumah untuk Basara dan Mio. Sang ayah pun meminta Basara untuk melindungi Mio dan Maria dari serangan hal-hal yang tak terduga. Terlihat Maria sedang menyiapkan makanan untuk Basara dan Mio. Ketika melihat Maria, Basara pun sangat kaget dengan busana yang dipakai Mio. Bukannya malu, justru Maria memamerkannya kepada Basara serta menggodanya. Di sisi lain, kaset yang di kamar Basara ternyata hadiah dari Maria, agar Basara mempunyai referensi untuk melakukan bercocok tanam. Bahkan Maria bersedia melakukannya dengan Basara. Tetapi mulut Maria yang tidak bisa direm membuatnya cepu kepada ayah dan Mio, sehingga membuat Mio pun berprasangka buruk kepada Basara. Bahkan ayah Basara pun ikut berpikiran yang tidak-tidak. Scan berganti. Terlihat Basara dan Mio sedang berbelanja. Ketika Basara sedang mengambil sepeda, tiba-tiba datang seorang pria menghampiri Mio. Dan tak lupa para pria tersebut menggoda Mio. Basara pun datang tepat waktu, sehingga Basara mengajar para pria tersebut dan mengajak Mio untuk pergi.
Sore pun datang. Terlihat Basara mengajak Mio ke atas bukit untuk melihat sunset. Basara yang melihat Mio yang masih cemas pun, dirinya langsung menenangkan Mio. Awalnya Basara tidak mau menerima Mio. Kini dirinya sudah menerima Mio untuk saling membantu satu sama lain. Sken berganti. Terlihat ayah Basara pun bersiap-siap untuk pergi. Dan tak lupa sang ayah pun menyerahkan Maria dan Mio untuk merawatnya kepada Basara. Setelah mengantar ayahnya pergi, Basara pun langsung masuk ke dalam rumah. Saat Basara memanggil Mio dan Maria, mereka berdua pun tidak langsung menjawab. Dan ternyata Mio dan Maria sedang di dalam kamar. Sikap Mio dan Maria pun berubah ketika ayah Basara pergi. Terlihat Mio menyuruh Basara untuk pergi. Seketika Basara menanyakan tentang pernyataan Mio. Di sisi lain, tanpa basa-basi, Maria langsung menyerang Basara. Ternyata Maria merupakan seorang sucubus. Dan yang paling mengejutkan, Mio merupakan seorang calon ratu iblis. Terlihat Mio dan Maria mengambil alih rumah Basara untuk dijadikan markasnya. Dengan cara memanipulasi ingatan ayah Basara, sehingga mereka membuat ayah Basara menikah dengan ibu Mio. Maria pun berencana mengubah ingatan Basara juga, agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Sihir Maria pun digunakan. Ketika Maria menyuruh Basara pergi, Basara pun tidak langsung menuruti perkataan Maria. Justru Basara diam tanpa bergerak sedikit pun, sehingga membuat Maria akan memakai sihirnya lagi kepada Basara. Ketika memakai sihirnya, Maria pun kaget ketika melihat pergerakan Basara yang sangat cepat. Di sisi lain, Basara yang merupakan keturunan pahlawan pun langsung mengeluarkan senjatanya. Basara pun mulai menyerang Mio, tetapi dirinya menghentikan tebasannya dan menyuruh Mio dan Maria pergi. Sken berganti. Terlihat tangan Basara pun mulai gemetaran, sehingga membuat Basara mengingat masa kecilnya yang begitu suram. Terlihat ayah Basara pun menelpon dan memberitahukan jika dirinya berpura-pura terpengaruh. Di sisi lain, ayah Basara memberitahukan jika Mio merupakan satu-satunya putri dari Raja Iblis Wilbert, yang dimana Raja Wilbert merupakan iblis yang berhasil mengatasi iblis jahat penghasut perang, sehingga bisa mengakhiri konflik antara kaum pahlawan dengan kaum iblis. Tetapi iblis jahat penghasut perang tidak menyukainya, sehingga tahta direbut oleh iblis jahat penghasut perang. Untuk melindungi Mio, Wilbert pun mengirim Mio ke dunia manusia dengan pelayannya. Sken berganti. Terlihat Mio dan Maria pun sedang berada di atas bukit sebelum meninggalkan kota. Seketika Mio merasakan penangkal sihir. Kembali ke Basara. Terlihat ayah Basara memberikan informasi di mana Mio mewarisi kekuatan iblis Wilbert, sehingga Mio dilindungi iblis yang masih memihak Wilbert. Mio yang merupakan gadis sekolahan serta kekuatannya belum sepenuhnya bangkit, cepat atau lambat Mio akan mati diburu oleh musuhnya. Hal inilah membuat ayah Basara melindungi Mio. Terlihat Basara pun mulai bergegas mencari Mio. Di sisi lain, Mio dan Maria pun masih menghadapi musuhnya.
Tetapi Mio pun harus terkena serangan musuh, sehingga membuatnya terlempar. Terlihat Basara yang melihat Mio, dirinya pun langsung bergegas menyelamatkan Mio. Setelah menghadapi musuh, Basara pun langsung mengajak Mio dan Maria pulang, dan membuat film pun bersambung. Kisah Basara pun masih berlanjut. Mungkin saya akan membahas episode yang lainnya di video selanjutnya, agar dulur-dulurku mengetahui cerita dari anime ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share. Jika kalian ingin memberikan masukan, langsung saja di komen. Dan jangan lupa ya cuk untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode lainnya.